Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesenia Rafa, absen 11 dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman literasi dari buku yang telah saya baca sebelumnya yang berjudul Film-film Terbaik Oscar yang diulas oleh Tempo. Buku ini berisi tentang film-film terbaik menurut Oscar atau Academy Award, yaitu suatu penghargaan film di Amerika. Di antaranya adalah yang pertama ada 12 Years a Slave, yang kedua ada Birdman, yang ketiga ada Spotlight, yang keempat ada Green Book, yang kelima ada Parasite, yang keenam ada The Artist, dan yang ketujuh ada film-film bisu atau tidak ada suaranya dari Charlie Chaplin. Karena keterbatasan waktu, di sini saya hanya akan menjelaskan isi rangkuman atau inti dari film 12 Years a Slave atau yang biasa dikenal juga sebagai Solomon Sang Pemain Biola. Film ini disutradarai oleh Steve McQueen dengan penulis skenarionya adalah John Ridley yang berdasarkan dari memoir Solomon Northup sendiri, dengan pemainnya adalah Chiwetel Ejiofor yang berperan sebagai Solomon Northup, kemudian ada Michael Fassbender yang berperan sebagai Edwin Epps, kemudian ada Lupita Nyong'o yang berperan sebagai Patsy, kemudian ada Sarah Paulson yang berperan sebagai Mary Epps, dan ada Benedict Cumberbatch yang berperan sebagai William Ford, dan ada Brad Pitt yang berperan sebagai Samuel Bass. Film ini berlatar pada tahun 1841 yang berisi tentang menceritakan tentang Solomon Northup yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor, yaitu seorang pemain biola Afro-Amerika yang dia adalah orang yang berbahagia sebenarnya, yang telah hidup berbahagia bersama istri dan ketiga anak-anaknya. Namun Solomon ini adalah warga berkulit hitam yang waktu itu dianggap rendah oleh masyarakat Amerika. Kemudian suatu waktu Solomon diajak makan siang oleh dua orang lelaki. Namun Solomon tidak menyadari bahwa minuman anggurnya telah diisi atau dicampur oleh obat bius. Kemudian Solomon pun pingsan dan dia diculik oleh kedua lelaki tersebut dan dijual sebagai budak kepada persatuan penjual budak. Saat Solomon bangun atau telah sadar, Solomon menyadari bahwa tangan dan kakinya terikat, kemudian badannya pun lebam-lebam. Lalu ada seorang penjual budak yang mengatakan namamu kini adalah Pratt Hamilton. Jadi Solomon ini diganti namanya menjadi Pratt Hamilton. Kemudian Solomon atau Pratt ini dijual kepada tuan dari keluarga kaya raya, yaitu Tuan William Ford yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Sebenarnya Tuan William Ford atau Ford ini berhati lembut, berkelakuan baik, dan memperlakukan budaknya dengan baik. Namun dia hanyalah pemilik, bukan tuan dari perkebunan yang gemar menyiksa para budak. Jadi walaupun pemiliknya baik, tetapi para tuan yang ada di lapangan atau yang di perkebunan tetap saja menyiksa Solomon dan budak-budak lainnya. Hingga pada suatu saat Solomon digantung, diikat tangan dan kakinya dengan tali. Kemudian Tuan Ford yang mengetahui ini langsung bergegas menyelamatkannya, tapi Solomon ini ternyata masih sering memberontak. Jadi Tuan Ford ini lelah dan dia menjual lagi Solomon kepada orang lain. Kemudian Solomon dibeli oleh seorang tuan dari keluarga kaya raya juga yang bernama Tuan Edwin Epps yang diperankan oleh Michael Fassbender. Tuan Epps ini sifatnya berkebalikan dengan Tuan Ford, yaitu Tuan Epps ini adalah seorang yang kejam, yang jahat, yang keji kepada para budak-budaknya. Para budak-budaknya sering disiksa, dipukul, dicambuk oleh si Tuan Ford ini. Kemudian dari situ mulailah adegan-adegan penyiksaan dari Tuan Ford kepada para budak-budak dan juga kepada Solomon sendiri.
hingga akhirnya pada suatu waktu Solomon dapat bebas dengan bantuan seorang warga negara asal Kanada. Setelah bebas, Solomon menulis kisah hidupnya ini, kemudian kisahnya dijadikan buku dan dijadikan film, yaitu film 12 Years a Slave ini. Film ini mendapatkan banyak penghargaan. 12 Years a Slave ini telah dinobatkan sebagai film terbaik pada tahun 2013 oleh sejumlah media, termasuk BBC, Entertainment Weekly, Rolling Stone, New York Times, dan Washington Post. Film ini juga menerima banyak penghargaan dan nominasi, diantaranya 7 nominasi dari Golden Globe Awards, dan menang di nominasi film drama terbaik, dan ada masuk ke 9 nominasi dari Academy Awards atau Piala Oscar, dan menang di nominasi film terbaik, aktris pendukung terbaik, dan skenario adaptasi terbaik, serta film terbaik dari BAFTA. Sekian dari saya, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.